Oke, selamat malam dimanapun kalian berada teman-teman. Kali ini saya akan membuat video berdurasi 8-12 menit untuk pemenuhan tugas UAS saya ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan hal baik yang Anda lakukan dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, eh kalau dari selaras dengan nilai-nilai Pancasila, hal yang sering saya lakukan adalah poin pertama. Sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Saya sangat mempercayai keadaan Tuhan dan itu dibuktikan dengan saya beragama. Agama saya apa? Agama saya Islam. Dan alhamdulillah saya bisa masih menjalankan sholat waktu sebagai kewajiban saya. Itu salah satu nilai Pancasila yang sangat sering sehari-hari saya lakukan. Kemudian mungkin permusyawaratan itu, nilai itu, yaitu saya terapkan di organisasi saya ketika saya pulang dari magang. Saya melakukan itu. Kemudian saya juga ada keadilan. Keadilan artinya saya keadil juga dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya memberikan waktu untuk diri saya untuk beristirahat atau yang lain. Saya tidak selalu mementingkan orang lain tapi juga diri saya. Itu artinya adil dengan diri sendiri, teman-teman. Oke, yang kedua, contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam program pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, serta bagaimana kegiatan relevan di bulan pendidikan luar sekolah di lingkungan sekitar. Oke, contoh penerapannya program pemberdayaan yang ada yakni di tempat magang saya. Nah, di situ program pemberdayaan yang ada. Jadi di sana itu pemberdayaan, ketika dilakukan pemberdayaan untuk teman-teman magang, itu semuanya ikut, tidak jadi entah anak berkebutuhan khusus ataupun yang normal, itu semuanya sama dan di tempat yang sama tanpa membeda-bedakan. Jadi itu adalah nilai keadilan di situ. Itu dalam magang saya. Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, kami menerapkan prinsip menyejahterakan itu, dan kami membantu masyarakat untuk agar berdaya. Yang pernah saya lakukan adalah waktu itu di organisasi saya, yakni di himpunan. Nah, itu saya sama teman-teman melakukan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Oh, ini contoh penerapan nilai ya. Oke. Jadi kalau contoh penerapan nilai waktu di pemberdayaan masyarakat, jadi ketika kita datang ke pemberdayaan masyarakat di desa itu, kita harus masih melihat bagaimana kultur yang ada di sana, agama, nilai-nilai agamanya gimana. Jadi ketika kita turun di sana, kita harus ikut juga membaur dengan masyarakat. Nah, itu adalah poin ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam ketuhanan yang Maha Esa itu ada ini kan, nilai humanisnya. Nah, bentar. Nah, oke. Nah, itu di pemberdayaan. Kemudian ya ini persatuan, ada juga poin persatuan Indonesia. Dalam pemberdayaan masyarakat, persatuan Indonesia itu dapat, waktu pemberdayaan masyarakat waktu itu ya kami menyatu pada masyarakat, tidak membeda-bedakan kami mahasiswa merasa kami lebih pintar, enggak, kami tetap membaur dengan masyarakat itu. Dan juga ada keadilan sosial. Nah, keadilan sosial yang kami lakukan di organisasi waktu itu, pemberdayaan untuk keadilan sosial adalah bagaimana ketika volunteer di pemberdayaan itu atau tim dalam pemberdayaan itu seorang pemimpinnya itu melakukan pembagian yang adil berdasarkan kemampuan mereka bisanya di mana dan melakukan apa. Nah, dan juga kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Jadi dalam waktu pemberdayaan, seorang pemimpin dalam pemberdayaan itu harus tetap mendahulukan permusyawaratan dan perwakilan. Jadi hal apapun yang akan diambil kiranya itu membutuhkan permusyawaratan, maka harus dilakukan permusyawaratan terlebih dahulu untuk menemukan suatu jawaban. Oh ya, ini yang poin kedua di Pancasila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia. Jadi dalam pemberdayaan kita harus mementingkan juga tim kita, volunteer, bagaimana mereka sebagai volunteer bisa makan dengan enak, makan dengan nyaman, atau hidup
dengan nyaman waktu pemberdayaan. Begitu pula waktu pemberdayaan pastinya kita harus memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar nantinya ada proses kemanusiaan yang relevan. Itu untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau kursus ya nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya, seperti itu. Oke teman-teman, saya akan ke poin yang ketiga, potensi dan peluang pada kondisi saat ini yang dapat membantu penerapan nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. Oke, potensi yang ada itu dalam pusat kegiatan belajar masyarakat atau pendidikan non formal lainnya. Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih daripada sekolah formal, terutama dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pastinya dalam suatu PKBM itu kita bisa pakai berapa murid dipegang guru. Jadi satu guru itu memegang sedikit murid, sehingga adanya proses pemberdayaan yang benar-benar memberdayakan. Jadi seorang fasilitator itu dapat melihat muridnya dengan benar. Jadi tidak awur-awuran gitu loh. Itu kan banyak rata-rata terjadi di sekolah formal. Terus apalagi ya potensinya? Selain itu ya itu teman-teman, kita di PKBM kita bisa memberikan pelayanan yang lebih daripada sekolah formal. Juga kita bisa mendirikan PKBM yang inklusif. Jadi kan saat ini sekolah memang diwajibkan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Tapi pastinya kebanyakan siswa yang berkebutuhan khusus ketika di sekolah formal itu ada yang tidak nyaman. Karena apa? Mungkin karena banyaknya siswa yang normal dan mungkin adanya pembulian. Dan pastinya pengawasan yang dilakukan di sekolah formal itu susah karena jumlah murid dan gurunya bandingnya jauh. Nah, kalau kita di PKBM, kita bisa buat PKBM yang standarnya satu guru megang berapa murid, seperti itu, jadi tidak berlebihan, sehingga kita memantau siswa kita itu lebih baik. Dan juga kita bisa memberikan pelayanan lebih ke anak berkebutuhan khusus. Jadi kita bukan membangun SLB ya untuk sekolah-sekolah ini, tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi sekolah yang memang inklusif, menerima semua dan mendukung lingkungannya biar lebih positif. Dan juga kita bisa memberikan PKBM itu kita berikan pelatihan untuk murid-murid kita. Mungkin ya, misal di hari Kamis seperti di tempat magang saya, di setiap hari Kamis kita memberikan pemberdayaan kepada warga belajar. Jadi warga belajar bukan hanya belajar saja, tetapi juga adanya nilai-nilai skill-skill yang dibutuhkan di era saat ini, sehingga ketika mereka lulus mereka sudah punya skill yang mereka bawahi, bukan hanya pengetahuan saja. Seperti itu mungkin. Jadi kita bisa mendirikan PKBM yang memiliki pelayanan lebih dari sekolah formal. Ya itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang cukup bisa saya bicarakan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan apabila ada salah dari saya selaku mahasiswa PLS, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.